Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kita kembali lagi di Yuani Talk edisi spesial Ramadan. Dan untuk hari ini kita akan memperingati malam Nuzulul Quran. Nah, kembali lagi bersama Pak Qasim. Ya. Apa kabar Pak? Alhamdulillah Yohan, saya Gimana, Pak? sehat ya. Alhamdulillah. Puasa? Puasa terus ya. Tetap Ini hari yang sepedahan ya, Pak, iya tadi? tetap goes pagi. Ya kalau kayak tadi itu sekitar 45 sampai 50 menit lah. Masih kuat ya Pak ya? Masih alhamdulillah. Ini nanti juga harus ada kegiatan di Kedamaian sama di Indraorjo. Jadi puasa kan tidak boleh mandek ya kegiatan. Ya. Oke Pak, tadi seperti yang saya sampaikan, gimana Pak? Cerita atau kisah mengenai malam Nuzulul Quran, itu awal kisahnya tuh seperti apa? Ya, ini kan kebetulan bulan Ramadan ya. Bulan Ramadan itu ada yang menyebut Syahrus Syam ya. Karena banyak orang melakukan ibadah puasa. Ada yang Syahrul Qiyam, karena malam harinya banyak orang yang melakukan Qiyamul Lail. Ada yang menyebut Syahrus Sabr, bulan orang diuji kesabarannya oleh Allah, harus bersabar ya. Dan ada lagi yang disebut Syahrul Quran, karena di bulan Ramadan ini memang Allah menurunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi dikatakan nuzul Quran di bulan suci Ramadan karena bertolak dari firman Allah bahwa Allah menurunkan Al-Quran itu memang di bulan suci Ramadan. Nah, kenapa sering diperingati pada tanggal 17 Ramadannya ya? Karena memang ada yang meyakini bahwa turunnya Al-Quran itu pada saat peristiwa Perang Badar gitu ya. Itu pada tanggal 17 Ramadan. Nah, di Indonesia dan di banyak negara, Nuzul Quran itu diperingati setiap pada tanggal 17 Ramadan. Tapi sesungguhnya sama dengan 17 Agustus ya. Kita memperingatinya bisa tanggal 18-nya, bisa tanggal 19-nya, juga bisa dilakukan sebelumnya. Ya. Nah, secara spesifiknya kisahnya turunnya Al-Quran, itu surat apa yang turun, lalu bagaimana peristiwa spesifiknya itu seperti apa Pak? Ya, seperti yang sama-sama kita ketahui bahwa pertama kali yang diturunkan oleh Allah kebetulan di Gua Hira ya, diantarkan oleh malaikat Jibril adalah surat Al-Alaq gitu ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ketika Rasulullah itu melakukan komunikasi ya, jadi berkholwat ya, beliau pergi meninggalkan rumah menuju ke Gua Hira. Nah, berada di Gua Hira itulah malaikat Jibril datang. Muhammad, bacalah. Aku nggak bisa baca, ma'ana biqori. Diulangi sekali lagi, bacalah ya, Iqra ya Muhammad. Dijawab, aku tidak bisa membaca. Kemudian diajari oleh malaikat Jibril, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu yang pertama kali ya. Begitu Rasulullah menerima wahyu yang pertama ini, kaget luar biasa ya. Antara takut ya, antara bahagia, bermacam-macam pikiran ya. Kalau kemudian pulang langsung minta kepada istri beliau tercinta, Bunda Khadijah Al-Kubro, selimuti aku zamiluni ya Khadijah, selimuti aku. Nah, sudah diselimuti oleh Khadijah, inilah peran seorang istri ya. Ketika sang suami lagi galau menghadapi berbagai macam persoalan, kemudian istri
yang bijaksana adalah menenangkannya. Ada apa sih? Kemudian diceritakan bahwa beliau barusan menerima wahyu dari Allah, ayat suci Al-Quran yang isinya kayak tadi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan, dan seterusnya sampai allama bil qalam alamal insan nama lam ya'lam, disuruh membaca dengan nama Tuhan yang telah menciptakan. Iqra wa rabbukal akram, bacalah dan Tuhanmu lah zat yang maha mulia. Intinya bahwa firman Allah Al-Quranul Karim yang terdiri atas 30 juz itu ya, itu diturunkan secara bertahap. Ya, secara bertahap kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui malaikat Jibril, disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Nah, dengan zamannya. iya, gitu. Ini merupakan mukjizat terbesar ya, Yohan ya. Kalau dibandingkan dengan mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada utusan-utusannya yang lain, Al-Quranul Karim itu yang paling hebat, yang paling besar ya. Ini merupakan mukjizat yang bisa diwariskan kepada kita sekalian. Sehingga Mufid, Wahyu, Yohan, dan kita sekalian dapat melihatnya, dapat membacanya. Mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa, tongkat misalnya, kan nggak bisa diwariskan gitu ya. Mukjizat Nabiullah Ibrahim, ketika beliau tetap merasakan dingin saat dibakar api yang sangat membara, nggak bisa diturunkan kepada Wahyu. Wah, Wahyu nanti karena menerima itu kemudian mencoba-coba dengan api ya, terbakar ya. Sama dengan mukjizat-mukjizat yang lain. Misalnya Nabi Sulaiman diberi oleh Allah kemampuan untuk memahami bagaimana suara binatang, ayam berkokok. Oh ya, suara ayam ini. Kalau Nabiullah Sulaiman dapat membaca itu ya. Kenapa nih ayamnya? Iya, lagi apa-apa mungkin mau ikut syuting gitu ya. Nabi Isa diberi mukjizat oleh Allah dapat menghidupkan orang yang mati. Itu juga tidak bisa diwariskan kepada kita sekalian. Nabi Yusuf dengan mukjizatnya yang tampan banget gitu ya, itu nggak bisa diwariskan kepada kita sekalian. Tapi Al-Quranul Karim itu bisa kita warisi. Nah, maka yang paling penting di bulan suci Ramadan 1442 ini, bagaimana kita dapat mengambil hikmah, fadilah dari Al-Quranul Karim, mukjizat terbesar yang diberikan oleh Allah kepada kekasihnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 30 juz ya, tebalnya luar biasa, tapi banyak yang hafal. Padahal kita kadang-kadang diajari Bapak Ibu guru, buku yang tipis saja nggak bisa menghafalkan ini. Iya. Tapi Al-Quranul Karim, subhanallah, banyak yang hafal. Dan satu-satunya firman Allah yang bisa dihafalkan oleh banyak manusia adalah Al-Quranul Karim. Zabur nggak bisa, Taurat nggak bisa, ada Weda nggak bisa, kitab suci agamanya orang-orang tertentu juga tidak bisa dihafal. Ini makanya saya berharap teman-teman Yohan, generasi muda saat ini hendaknya dapat mengambil hikmah dari Al-Quranul Karim untuk mengantarkan sukses hidupnya. Karena Al-Quran itu multifungsi ya. Al-Quran itu berisi sejarah masa lalu. Ya, sepertiga sejarah masa lalu. Kemudian yang kedua berisi hukum-hukum, berbagai macam aturan buat kita sekalian hidup di dunia ini agar sukses di dunia dan sukses di akhirat. Dan yang ketiga berisi ini teropongan masa depan. Ya, bukan ramalan sih ya, karena petunjuknya itu jelas. Tapi petunjuk-petunjuk buat kita sekalian untuk masa yang akan datang itu apa yang terjadi. Misalnya ada di Al-Quran. Iya, dalam Al-Quranul Karim kita tahu bahwa nanti pada saatnya dunia ini akan berakhir. Ya, dari Al-Quranul Karim ya. Kita tahu bahwa dunia ini bulat dari Al-Quranul Karim ya. Tapi sebenarnya ada beberapa ilmu pengetahuan yang
bersumbernya sudah dijelaskan dari Al-Quran, ya, Pak. Betul ya, semuanya sumber dari segala macam ilmu ada dalam Al-Quranul Karim ya. Tadi Pak Qasim menyinggung soal Al-Quran itu tebelnya kayak gitu, tapi banyak yang hafal. Nah, ini Pak, menarik nih. Lebih baik mana sih Pak, kalau misalkan kita menghafal isi Al-Quran, tapi kurang begitu memahami kandungan isinya, atau kita hafal sedikit tapi kita tuh benar-benar paham mengenai isi Al-Quran. Misalkan di Al-Quran dijelaskan bagaimana sih aturan dari pembagian harta misalkan. Nah, sebenarnya lebih baik mana Pak? Ya. Hafal semuanya atau hafal sedikit tapi kita paham? Iya, sebenarnya dua-duanya baik ya. Dalam konteks buat kita sekalian, menghafalnya meskipun tidak tahu maknanya itu bagus ya. Karena bacaan-bacaannya itu saja itu sudah menghipnotis ya. Misalnya orang yang sakaratul maut, Iya. itu kan luar biasa tingkahnya. Kadang-kadang ada yang di atas tidak kerasan minta turun ya, di bawah tidak kerasan gelisah banget ya, kegelisahan yang luar biasa. Tapi begitu mendengar ayat-ayat Al-Quran dibaca, subhanallah, biidznillah, orang ini tenang. Yang sering dibacakan adalah surat Yasin ya, surat Yasin. Seperti itu pengaruh Al-Quranul Karim ya. Tetapi andai kata orang itu memahami maknanya, itu jauh lebih baik ya. Orang-orang tua dulu itu kan ada tombo ati iku limo perkarane, kaping pisan maca Quran sak maknane, kaping pindho wong kang soleh kumpulono, kaping telu salat wengi lakonono, kaping papat kudu weteng ingkang luwe, kaping 5 zikir wengi ingkang suwe, salah sawijine sapa bisa ngelakoni, insyaallah Gusti Allah nyembadani. Hafal semuanya 30 juz ya. Itu luar biasa hebat, bagus ya. Andai kata tidak memahami maknanya pun itu tidak ada masalah. Karena pengaruhnya terhadap diri kita luar biasa. Al-Quran itu ya, yang pertama, membuat fisik kita semakin imun. Menambah imun. Kebal ya. Ada dokter Ahmad Al-Qadi, itu direktur utama rumah sakit Islam di Amerika Serikat. The Islamic Hospital for Research and Education di Amerika Serikat, itu direkturnya Dr. Ahmad Al-Qadi. Beliau melakukan penelitian ya, diambil 100 orang gitu ya. Agamanya tidak jelas ya. Pokoknya diambil 100 orang itu, kemudian di setel bacaan Al-Quranul Karim. Ternyata orang-orang yang mendengarkan tadi, kekebalan tubuhnya mengalami peningkatan kurang lebih 70%. Semakin sehat. Nah, ini mendengar, apalagi yang membacanya, dikeraskan suaranya. Ya, maka luar biasa. Dia tidak tahu, ya, agamanya tidak Islam semuanya. Ya, ada yang agamanya Kristen. Dia kan nggak tahu artinya apa, ini kalimat apa. Tetapi pengaruhnya setelah diteliti 70% semakin kebal.